Halo semuanya, pada video kali ini saya Coach Lukman akan membantu teman-teman untuk menganalisis soal TWK, khususnya adalah bela negara. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap semuanya ya? Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Untuk mengerjakan soal ini, saya kasih waktu selama 5 detik, ataupun silahkan pause video ini dan ramaikan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Nah, untuk soal yang kali ini, yang ditanyakan adalah berkaitan dengan sikap, ya, sikap yang ditunjukkan oleh pemain tim nasional sepak bola, ya, di mana tim nasional sepak bola berhasil mengalahkan Korea Selatan, gitu ya, dan hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang tinggi. Oke, kalau sudah bicara tentang tipe-tipe soal yang seperti ini, adanya prestasi, maka jelas itu adalah berkaitan dengan semangat bela negara, ya. Bahwa salah satu indikator bela negara adalah dengan memiliki prestasi yang tinggi. Nah, gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Untuk bisa menjawab soal ini, saya kasih teman-teman selama 5 detik, ataupun bisa mempause video ini, dan ramaikan jawaban teman-teman di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas soal kali ini. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah upaya yang dilakukan oleh setiap sekolah dinas itu termasuk ke dalam aspek apa gitu ya. Ini adalah berkaitan dengan bela negara. Nah, aspek dalam bela negara itu ada 5 hal ya. Yang pertama adalah ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Sekdin di sini adalah supaya mereka memiliki spiritual dan juga integritas untuk menghadapi tantangan zaman. Ya. Nah, kita bedah dari aspek bela negara itu, cinta tanah air apakah termasuk ya? Makna dari cinta tanah air adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu cinta terhadap tanah air gitu ya kan? Ada kesadaran untuk mencintai tanah air apapun kondisinya. Jadi kalau berkaitan dengan nilai spiritual dan integritas, ini adalah lebih kepada in person-nya, kepada orangnya ya. Jadi bukan berkaitan dengan cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Makna kesadaran di sini adalah bagaimana warga negara itu mampu berkontribusi terhadap negara dan juga terhadap bangsanya. Nah, makna kontribusi di sini kurang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Sekdin supaya setiap praja itu memiliki nilai spiritual dan juga integritas. Jadi ini jawabannya adalah kurang sesuai. Kemudian yang C, setia kepada Pancasila. Nah, ini sudah sangat vokal sekali ya apabila makna setia kepada Pancasila. Pancasila dinilai sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup gitu ya. Namun hal ini kurang sesuai karena yang dilakukan oleh Sekdin adalah berupaya untuk mendorong supaya memiliki nilai spiritual dan integritas. Atau spiritual dan integritas ini adalah berkaitan dengan moral ya, atau berkaitan dengan mental, atau berkaitan juga dengan psikis, sesuatu yang tidak terlihat ya. Itu. Kemudian yang D, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ciri daripada memiliki kemampuan bela negara di sini adalah adanya perpaduan bahwa setiap warga negara itu harus mapan secara mental ataupun mental ataupun secara jasmani. Oke, jadi jawaban yang D masih berkaitan ya dengan soal ya. Kita hold dulu. Kita lihat jawaban selanjutnya. Yang E adalah rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Rela berkorban di sini adalah mampu meluangkan atau mampu mengorbankan waktu, kemudian
harta benda mungkin ya, kesempatan, dan lain sebagainya. Sehingga pilihan E juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh soal. Maka opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang D. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Untuk bisa menjawab soal ini, saya kasih teman-teman selama 5 detik, ataupun silahkan bisa mempause video ini, dan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, kita bahas di soal kali ini. Soal ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan radikalisme, ya. Radikalisme, kemudian ada peran, ya, subjeknya adalah warga negara dan bidangnya adalah bidang pendidikan. Nah, gimana warga negara itu bisa berperan di dalam pendidikan itu gitu ya kan yang ditanyakan. Coba kita lihat dan juga analisis di opsi jawaban. Yang A, penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila untuk memaksimalkan civic skill gitu ya. Civic skill ini adalah keterampilan warga negara. Benar, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya penambahan jam pembelajaran ini akan efektif untuk mencegah terjadinya radikalisme. Memangnya selama ini seperti apa gitu ya kan? Maka ini masih debatable ya kan, sehingga ini adalah jawaban yang perlu kita gali lebih dalam lagi nanti. Oke, yang B, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai tanggung jawab guru dan juga peserta didik. Memangnya selama ini pendidikan Pancasila tidak dijadikan sebagai tanggung jawab guru atau peserta didik, ataukah hanya gurunya saja, ataukah hanya peserta didiknya saja? Maka ini juga masih debatable ya. Tapi debatable yang ini adalah sudah kurang sesuai. Oke, jadi ini adalah jawaban yang kurang tepat. Yang C, pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan juga karakter. Oke, ini ada kaitannya ya. Penting diingat ya bahwa Nobel purpose ya atau tujuan mulia atau tujuannya gitu ya. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk warga negara yang nasionalis dan cinta tanah air. Oke, kita tahan dulu ya untuk opsi ini. Yang D, perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila. Ini jadi pertanyaan, memangnya selama ini seperti apa ya pembelajaran pendidikan Pancasila sehingga perlu adanya perubahan. Jadi opsi ini masih debatable dan kurang tepat. Serta yang E, pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan, namun ternyata masih sering terjadi adanya kasus radikalisme sehingga ini juga kurang tepat karena selama ini juga sudah dilakukan. Maka opsi yang paling tepat adalah untuk menangkal ataupun meminimalisir ancaman radikalisme adalah dengan cara menjadikan pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan juga karakter yang bermuara pada nasionalisme dan juga cinta tanah air. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, gimana teman-teman? Sudah semakin paham ya dengan materi kali ini? Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id.
Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.